Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi apa yang ada di dalam dada kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57 ini menjelaskan paling tidak ada 4 hal bahwa Quran ini adalah mau'izah, nasihat. Kedua, Quran adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi segala macam penyakit yang terdapat di dalam dada kita. Yang ketiga, Quran adalah hudan. Yang keempat, Quran adalah rahmah. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat mempergunakan, dapat menyikapi yang 4 ini sebaik-baiknya. Kita jadikan aktivitas membaca Al-Quran untuk mendapatkan mau'izah, untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya kita setiap kali kita baca Quran, kita dapat pelajaran. Setiap kali kita baca Quran, kita dapat nasihat. Nasihat berkaitan dengan hidup, nasihat berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Kedua, ketika kita membaca Quran, niatkan, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Karena penyakit hati ini akan menjadi sumber bagi berbagai macam penyakit fisik. Orang yang bersih hatinya niscaya akan sehat. Yang ketiga, hudan, petunjuk. Yang keempat, rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tadabbur surat Yasin. Pertemuan terakhir ayat 68. Kita garis bawahi dulu. Ayat 68 berkaitan dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Satu, sunatullah yang tidak mungkin bisa dihindari. Kita berasal dari lemah, kemudian kuat, dan kita akan menjadi lemah kembali. Memahami apa yang akan kita dapati dalam hidup ini, perjalanan yang akan kita lalui dalam hidup ini akan membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita siap, kita tidak stres. Kalau dulu mata kita jernih, sekarang tidak jernih lagi. Kalau dulu pendengaran kita kuat, sekarang tidak kuat lagi. Kalau dulu fisik kita kuat, sekarang tidak kuat lagi. Setiap hari kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekuasaannya, maka bacalah kekuasaan itu, insya Allah akan bijak dalam menjalani kehidupan. Sahabat Quran, ayat ke-69 sekarang. Ayat ke-69, kalau saya ingin hubungkan dulu, 68, kalau dalam konteks ma'rifah, pengenalan, ayat 68 itu ada 2 pengenalan. Mengenal siapa diri kita dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita dengan segala perubahan, diri kita dengan segala kelemahan,
Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala kekal. Itu dua ma'rifah. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Ayat 69, ayat ke-69 ini berkaitan dengan ma'rifatul Rasul. Berkaitan dengan ma'rifatul Rasul, termasuk juga nanti berkaitan dengan ma'rifatul Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kalau kita baca Quran, sering kita dengar tuduhan-tuduhan kaum musyrikin, tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Di antara sekian banyak tuduhan itu, salah satu di antaranya adalah mereka menyebut ini syair. Mereka menyebut Quran ini syair. Bahkan dalam surat Al-Mudaththir disebut dengan sihir. Kalau sihir berarti mantra. Tetapi kita lihat nanti, apakah mereka mengucapkan itu dengan jujur? Apakah mereka mengucapkan itu secara objektif? Betul yang mereka katakan itu sihir, betul yang mereka katakan itu syair. Kenapa saya katakan demikian? Karena sihir dan syair ini adalah kebiasaan orang jahiliyah. Mereka tahu persis yang namanya sihir itu seperti apa, yang namanya syair itu seperti apa. Mereka mengenal orang tukang sihir itu seperti apa, mereka mengenal tukang-tukang syair itu seperti apa. Adakah ciri-ciri dua itu kepada dalam diri Nabi Muhammad SAW? Ayat 69 ini membantah itu, Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. 'Allamna, kata 'allama artinya mengajarkan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering sekali saya sampaikan dalam setiap kali pertemuan tadabbur, terutama di pembukaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama mempelajari, 'allama mengajarkan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya ingin garis bawah di sini kata 'allama. Wa ma 'allamna, kami tidak mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma 'allamnahu, kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW syi'ra, syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW syair. Wa ma yanbaghilah. Wa ma yanbaghi ini kalau saya tidak salah sudah kali kedua kita temukan di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa cek lagi di ayat sebelumnya. Wa ma yanbaghi ini sudah yang kedua kali kalau saya tidak salah. Dan itu tidak pantas, tidak patut bagi Nabi. Nabi pernah membaca, mengucapkan bait syair. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi ini ditegur oleh sahabat. Coba kita lihat, antara Nabi dengan sahabat begitu indahnya berjalannya tawasabil haq tawasabis sabr ini. Ini semua pelajarannya bagi kita. Cukup bagiku uban untuk pencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya adalah, kalau dalam bahasa kami Sumatera namanya malu dengan uban gitu, malu dengan uban. Jadi kalau kita sudah tua, sudah berumur, sementara perbuatan kita, kelakuan kita masih seperti orang-orang muda, ini malu dengan umur. Nah, sesungguhnya semua yang ada pada kita bisa kita jadikan
pengingat kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya al-haya, malu. Ini baru al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak bisa Nabi bersyair, dan tidak etis Nabi bersyair. Walau kita melihat bahwa salah satu bentuk keindahan Al-Quran itu di ujung-ujungnya itu punya bunyi yang sama kadang-kadang. Coba khusus kita perhatikan juz 30. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ba akhirnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sama bunyi akhirnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sama bunyi, indah. Barangkali ini yang mereka jadikan alasan mengatakan bahwa Quran ini adalah syair, Nabi Muhammad tukang syair. Jadi kalau mereka menyebut Nabi Muhammad tukang syair, artinya apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah syair. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair, dan itu tidak pantas bagi Nabi. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Saya ingin sampaikan sedikit. Pertama tadi berkaitan dengan tuduhan syair. Di dalam surat Al-Mudaththir mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sihir. Yang mengatakan Quran ini adalah sihir pada awalnya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Sahabat Quran bisa baca nanti Asbabun Nuzul ayat 11 sampai ayat 30 surah Al-Mudaththir. Saya ceritakan sedikit. Bagaimana dari sudut pandang orang yang tidak beriman, tapi mereka mempunyai ilmu. Mereka punya ilmu. Mughirah diceritakan oleh Tabari dalam tafsirnya bahwa Walid bin Mughirah ini pernah tertarik dengan Quran, kemudian bertekad untuk masuk Islam. Kita tahu siapa Walid bin Mughirah. Al-Mudaththir menceritakan panjang lebar tentang Walid bin Mughirah. Mendengar berita ini, mendengar berita bahwa Walid bin Mughirah ingin masuk Islam, Walid bin Mughirah tertarik kepada Quran. Abu Jahal tidak tinggal diam. Abu Jahal langsung mendatangi Walid bin Mughirah. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai Walid bin Mughirah, orang yang berpengaruh, orang yang terkemuka, orang kaya, orang besar ini masuk Islam. Karena jadi ancaman ini akan menjadi ancaman bagi Abu Jahal. Terjadilah dialog antara Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah. Abu Jahal mengatakan, Walid, kaummu bermaksud mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Apa jawab Walid bin Mughirah? Bukankah mereka semua tahu bahwa aku orang yang paling kaya dari mereka? Bukankah mereka tahu bahwa aku orang yang terkaya dibandingkan mereka? Mentah alasan Abu Jahal. Abu Jahal nggak habis akal. Abu Jahal langsung berkata lagi, kalau begitu coba kamu katakan sesuatu di hadapan mereka, di hadapan kaummu. Sesuatu yang memperlihatkan bahwa engkau, Walid,
tidak setuju, engkau tidak tertarik, engkau tidak suka kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Apa kata Walid? Demi Allah, demi Allah, tidak ada di antara kalian yang lebih mengetahui tentang puisi, tentang prosa, tentang syair yang melebihi aku. Ini yang saya maksud tadi. Walid bin Mughirah orang musyrik, Walid bin Mughirah orang kafir, Walid bin Mughirah orang yang paling ahli dalam bidang puisi, syair, dan prosa. Orang yang mengerti tiga ini begitu mendengar Al-Quran, yang tiga ini tidak ada apa-apanya. Ini yang membuat Walid bin Mughirah tertarik kepada Quran. Mereka semua tahu bahwa aku orang yang paling mengetahui tentang syair, tentang puisi, tentang prosa. Apa yang aku dengar dari Muhammad beda dengan yang tiga ini. Apa yang aku dengar dari Muhammad tidak ada, yang tiga ini tidak ada apa-apanya. Ini awal ketertarikan Walid bin Mughirah kepada Al-Quran. Saya ulang lagi, Walid bin Mughirah seorang musyrik, tapi karena dia punya ilmu tentang puisi, tentang syair, tentang prosa, kemudian dari sudut ilmunya itu dia melihat Quran, dia ciut. Kebanggaannya terhadap puisi hilang, kebanggaannya terhadap syair hilang, kebanggaannya terhadap prosa hilang. Ternyata yang dia anggap ahli selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Itu kata kunci. Walid bin Mughirah di samping mempunyai harta yang banyak, mempunyai anak yang banyak, 11 orang anak Walid bin Mughirah. Namun dari 11 orang itu cuma 3 orang yang kemudian masuk Islam. Walid bin Walid, Hisham, yang ketiga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini yang kemudian digelar oleh Rasul SAW dengan Syaifullah, pedang Allah. Ini dari 11 orang, 3 orang ini yang kemudian masuk Islam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang punya ilmu tentang bahasa, orang punya ilmu tentang retorika, kalau dengan ilmu itu masuk ke Quran, maka semua ilmunya tentang bahasa nggak ada apa-apanya. Semua ilmunya tentang retorika nggak ada apa-apanya. Jadi silakan belajar apa saja, bandingkan ke Quran. Maka semua ilmuwan, semua orang-orang tadi akan tunduk, akan berangkat tangan di hadapan Al-Quran. Itu kata kunci. Nabi tidak mempelajari syair, sehingga dengan demikian ini Al-Quran bukan syair. Nabi bukan tukang syair, Quran ini bukan syair. Wa ma yambaghilah, dan tidak pantas, tidak patut Nabi bersyair. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bisa merasakan betapa hebatnya Quran? Saya kembali cerita Walid bin Mughirah tadi. Karena desakan Abu Jahal, sehingga kejujuran fitrahnya tadi, kejujuran ilmunya tadi, objektivitas dari disiplin ilmunya tadi, yang mengakui kehebatan Quran, yang mengakui bahwa syair yang dia pelajari selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kata Abu Jahal, kamu mengatakan kepada kaummu sesuatu yang memperlihatkan bahwa engkau tidak setuju kepada Muhammad.
bahwa engkau tidak tertarik kepada Al-Quran. Saya ingin sampaikan, saya berharap mudah-mudahan sahabat Quran, yuk coba buka lagi nanti surat Abasa. Maaf, surah Al-Mudaththir. Panjang lebar cerita ini. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Ini berfikir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfikir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqutila kaifa qaddar. Karena ujungnya mencari cara bagaimana mengatakan sesuatu di hadapan kaumnya bahwa Quran ini tidak sehebat yang dia pahami. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ini kita tidak lucu mendengar sejarah, kita tidak lucu mendengar apa dan menyaksikan apa yang kita lihat hari ini. Tipe-tipe Abu Jahal, tipe-tipe Walid bin Mughirah ini banyak orang yang tidak mau jujur dengan dirinya, banyak orang yang tidak mau objektif. Kenapa? Karena ada kepentingan. Karena kalau sempat Walid bin Mughirah, pembesar kaum musyrikin saat itu, masuk Islam, kalau bahasa sekarang apa kata dunia? Goyah itu. Banyak sekarang ini orang tidak mau mengucapkan Islam karena takut goyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Quran ini adalah zikrun. Kalau kita tambahkan dari ayat 57 surat Yunus 57 tadi menyebut Quran ini 4. Mau'izah, syifa, hudan, rahmat. 4 fungsi Quran. Sekarang tambah dengan yang kelima, zikrun. Yang keenam, Qur'anum mubin, bacaan yang real, bacaan yang nyata. Sampai di sini Yasin 69, paling tidak kita sudah 6 kali bertemu dengan kata mubin. Ada 7 kali kata mubin dalam Quran. Ada 7 kali kata mubin dalam Al-Quran. Satu saja kesimpulan. Maaf, 7 kali kata mubin dalam surat Yasin, maaf. Bukan dalam Quran. 7 kali kata mubin dalam surat Yasin. Ayat ke-12, ayat 17, ayat 24, ayat 47, ayat 60, ayat 69, ayat 77. Satu kali lagi insya Allah kita ketemu kata mubin. Ayat ke-77. Ya. Saya ulang. Ayat ke-12, ayat ke-17, ayat ke-24, ayat ke-47, ayat ke-60, ayat 69, ayat 77. 7 kali kata mubin di surat Yasin. Orang hikmah memahaminya dari sisi lain. Saya tidak mau masuk ke situ. Tapi yang jelas bahwa kita sudah faham. Dimanapun nanti bertemu kata mubin, karena kita sudah baca Yasin 7 kali bertemu mubin, sudah tidak ada alasan lagi kita tidak tahu arti mubin. Di Yasin 7 kali kok. Mubin nyata, mubin real. In huwa illa, tidaklah dia kecuali apa yang disebut oleh mereka tadi sebagai syair, apa yang mereka sebut sebagai syihir. Tidaklah yang disebut mereka sebagai syair dan sihir itu kecuali zikrun, peringatan, wa qur'anum mubin, dan bacaan yang nyata. Sahabat Quran, saya ulangi sampai kita paham. Ayat 69 ini bantahan.
yang mengatakan bahwa Nabi tukang syair, Nabi tukang sihir, maka berarti tuduhan itu sama dengan Quran ini adalah syair, Quran ini adalah sihir. Itu dia kata kunci. Jadi tuduhan kepada Nabi nanti akan berimbas kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Dijawab, wa ma'allamnahu, kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ra, syair. Wa ma yanbaghilah, dan memang tidak pantas Nabi melakukan itu. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidak lain Quran ini, tidak lain dia adalah zikrun, peringatan, wa qur'anun mubin, dan bacaan yang nyata. Ayat 69. Kita teruskan ayat ke-70. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Zikrun tadi, atau kalau kita hubungkan ke ayat Yunus 57, ada 4 tadi, ditambah ini dengan ada jadi 2, jadi 6. Yang 6 ini tujuannya liyunzira, untuk memberi peringatan. Man kana hayyan, siapa yang hidup. Hidup di sini dalam tafsir diterjemahkan hatinya hidup. Kalau kita kembalikan ke surat Yasin awal, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, ayat 11. Bahwa peringatan itu baru akan dirasakan, baru akan bermanfaat bagi orang yang disebutkan ayat ke-11 tadi, ittaba'a dzikra, orang yang mengikuti Al-Quran. Sementara di sini orang yang mau mendengarkan Quran itu adalah kana hayyan, liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang yang hidup hatinya. Mau tidak mau saya harus kembangkan sedikit di sini supaya kita dapat faham. Paling tidak dalam Quran hati disebut dengan 3 sifat. Paling tidak dalam Quran hati itu disebut dengan 3 sifat. Pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, maka karena mereka terus berbuat dengan kemunafikannya, Allah tambahkan penyakit yang ada dalam hati mereka. Yang ketiga, qalbun mayyit, qalbun mayyit, hati yang mati. Nauzubillahi min zalik. Kebanyakan manusia berada di tengah ini, yang punya penyakit hati. Itu sebabnya mari kita obati hati ini dengan tadabbur Al-Quran. Mari kita obati hati dengan membaca Al-Quran, sehingga insya Allah kalau hati kita sudah masuk qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, barulah peringatan Quran ini akan kita dapatkan. Kita merasa menyadari, oh saya alhamdulillah, saya diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, saya diingatkan oleh Allah melalui surat Yasin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ini sebaliknya, dan berlakulah ketetapan Allah bagi orang kafir. Kalau ayat ini dihubungkan dengan ujung ayat, awal ayat dihubungkan dengan ujung ayat, maka berarti orang kafir itu yang berada di yang ketiga, qalbun mayyit. Sehingga peringatan demi peringatan Quran ini tidak berbekas di hati mereka. Karena sudah berkali-kali saya sebutkan dalam surat Yasin juga, khatamallahu ala qulubihim, Al-Baqarah, wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan berlakulah ketetapan Allah terhadap orang-orang kafir. Artinya mereka tidak lagi mau mendengarkan, mereka tidak mau lagi menerima peringatan
dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Karena mereka sudah menyebut tadi, Quran itu syair, Quran itu sihir. Jadi kalau kita merujuk kembali ke sejarah, apa yang membuat mereka hati mereka menjadi tertutup? Satu di antaranya tadi, yang paling penting lagi, mereka tidak mau mengakui Rasul, tidak mau mengakui Quran, kalau kaum musyrikin, untuk mempertahankan eksistensinya. Karena kalau mereka mengakui Quran, berarti dengan kata lain, apa yang mereka sampaikan ke kaum mereka selama ini, ke kaum musyrikin Mekah waktu itu, ternyata selama ini adalah bohong. Nggak mungkin mereka mau mencipratkan air ke muka sendiri. Akibatnya mereka hidup dengan ketidakjujuran. Mereka tidak mau mengakui kejujuran itu. Na'udzubillah min zalik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liyunzira man kana hayyan, Quran ini bermanfaat untuk memberi peringatan orang yang hatinya masih hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, bagi orang yang kafir, bagi orang yang hatinya sudah tertutup, tidak akan bermanfaat lagi peringatan ini. Akibatnya mereka berjalanlah dengan kemauan mereka, berjalanlah dengan kehidupan mereka. Kembali Al-Baqarah terakhir, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan ayat 69, ayat 70. Ayat 69 dan 70 ini satu rangkaian. Pada ayat 69 Allah ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Sehingga apa yang mereka sebut syair itu sesungguhnya bukanlah syair. Dan tuduhan yang mereka buat itu sendiri sebenarnya daripada tidak ngomong gitu loh, daripada tidak nuduh. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu bersih dari tipe-tipe penyair, bersih dari tipe-tipe tukang sihir, apalagi tukang sihir. Semuanya tidak ada dalam diri Nabi. Tapi karena mereka harus menuduh, mereka harus mengatakan sesuatu. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Ayat ke-70. Quran yang disebut oleh mereka sebagai syair tadi adalah zikrun, peringatan, wa Qur'anum mubin, dan bacaan yang nyata. Ingat tadi ada 7 kali kata mubin dalam surat Yasin, 12, 17, 24, 47, 60, 69, 77 surat Yasin. Alhamdulillah 7 kali kita ketemu kata mubin di surat Yasin. Dan bagi orang yang hatinya sudah tertutup, tidak lagi mau mendengarkan, tidak ada bekas sama sekali ketika baca Quran, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, berlakulah ketetapan Allah bagi orang-orang yang kafir. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ikuti terus tadabbur surat Yasin. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu, dapat membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.